Kenapa insan dikatakan rahasia Allah? Karena insan itu tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al Allah. Karena insan ini tempat memandang zat, memandang sifat, memandang asma, dan memandang af'al Allah, maka disitulah dirinya disebut sebagai rahasia Allah. Ya, rahasia Allah itu pada insan itu karena nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'alnya Allah. Maka orang yang tidak mampu memandang nyatanya zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah pada diri insan, insan itu diri Bapak Ibu, karena manusia ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa sebenarnya. Contoh Bapak Ibu, ini Ustaz contohkan. Kaca. Kaca ini bertajali. Ya, berganti bentuk dia. Kaca ini berganti bentuk dan rupa jadi gelas. Yang kedua menjadi piring. Kebanyakan kita Bapak Ibu tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring, ya, karena kaca itu sudah berbentuk, sudah berupa gelas dan piring. Di situ manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu memandang gelas, lupa Bapak Ibu tuh memandang kaca. Padahal gelas itulah yang kaca. Ketika Bapak Ibu memandang piring, lupa Bapak Ibu memandang kaca. Sebenarnya piring itulah yang kaca. Tapi kenapa tertipu? Tidak mampu memandang kaca pada gelas dan piring. Karena kaca itu sudah berganti bentuk dan rupanya. Menjadi gelas dan menjadi piring. Di situ manusia itu selalu tertipu. Sekarang Bapak Ibu, bagaimana jalannya? Bagaimana caranya supaya Bapak Ibu betul-betul memandang kaca ini terang dan nyata pada gelas dan piring? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Diapakan? Iya. Supaya Bapak Ibu bisa memandang kaca pada gelas dan piring senyata-nyatanya, seterang-terangnya, maka jalan satu-satunya hancurkanlah sehancur-hancurnya gelas dan piring itu ketika itu nyatalah kaca itu. Kenapa? Karena gelas itu dan piring tidak ada lagi bentuk dan rupanya. Ketika bentuk piring telah hancur, bentuk kaca, gelas telah hancur, maka disitulah nyatanya kaca itu. Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu keluar dari sini, ya, kena kaki Bapak Ibu dengan kaca. Tahukah Bapak Ibu kaca apa yang masuk kepada kaki tadi itu? Kaca piring atau kaca gelas? Tidak. Kenapa tak tahu? Karena dia tidak ada bentuk dan karena tidak ada bentuk dan rupanya. Jadi kita tidak tahu apakah itu kaca piring atau kaca gelas, tidak tahu kita. Makanya manusia ini selalu tertipu tadi, karena selalu memandang bentuk dan rupa. Pada saat bentuk dan rupa itu telah hancur, maka ketika itulah kita bisa memandang kaca itu sebenarnya. Jadi dihancurkan gelas dan piring itu sehancur-hancurnya, maka barulah kelihatan kaca itu. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Nah, lihat. Kenapa manusia tak mampu memandang akan kewujudan Allah? Padahal Allah itu nyata. Buktinya Allah itu nyata. Tidak ada satupun alam, tidak ada satu makhluk yang mampu menghijab dan mendindingi akan kezahiran dan kewujudan Allah. Karena Allah itu nyata dari segala yang wujud.
Allah itu nyata dan segala yang nyata. Kalau Allah itu nyata dan segala yang wujud dan nyata dan segala yang nyata, maka tidak ada satupun segala yang wujud dan yang nyata mampu menghijab dan melindungi akan nyatanya Tuhan itu. Namun kenapa manusia tak mampu memandang dan menyaksikan akan kewujudan Tuhan? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Sekarang bagaimana jalannya? Bagaimana cara Bapak Ibu itu bisa memandang Allah secara nyata dan terang? Untuk memandang Allah secara nyata dan terang, maka fanakan atau hapuskanlah wujud dan sifat kita ini sehapus-hapusnya. Ketika itu barulah nyata wujud dan sifat Allah itu secara nyata dan terang. Kalaulah diri kita, wujud kita, sifat kita belum hapus, maka selama itu pula lah namanya wujud dan sifat Allah tak mampu kita memandangnya. Selama hayat pula lah kita tidak akan pernah mampu menyaksikan akan Tuhan itu. Jadi kalau kaca namanya dihancurkan, kalau pada diri namanya dihapuskan atau difanakan. Ya, kalau pada kain namanya diapakan? Dirobek, nggak tepat bahasanya. Kita lihat sebelum kita masuk ke situ, ya sebelum Ustaz mengarahkan kepada contoh yang sebenarnya Allah tadi.